Eksplorasi reportase terkini, Eksplorini, mengunjungi markas kepolisian Resort Kota Solo, biasa disebut Mapolresta Solo. Gedung baru Mapolresta Solo berlokasi di Jalan Slamet Riyadi, menempati lahan seluas 3.500 meter persegi. Gedung ini diresmikan Jumat 18 Februari 2022. Banyak hal menarik yang bisa dieksplorasi, terutama terkait upaya polisi memadukan nilai-nilai tradisi dan juga digitalisasi. Menjejakkan kaki di Kompleks Mapolresta Solo, pandangan mata kita akan tertuju ke dua bangunan utama. Pertama, gedung baru yang mulai difungsikan sejak Agustus 2022. Bangunan kedua, yakni bangunan cagar budaya yang kini dijadikan sebagai Traffic Management Center. Di antara keduanya terdapat hamparan lapangan hijau serta tembok mural. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Iwan. Mbak Rini. Aduh, selamat datang di Polresta Surakarta. Iya. Selamat datang ke kantor saya, kantor kami. Wah, iya. Gedung baru, Pak? Ya, ini yang di belakang luar kita biasa ini, Pak. Gedung baru kebetulan mulai bulan Agustus kemarin ya. Agustus tahun 2022 Agustus 2022, ya. Ini merupakan brand new. Kalau yang di depan ini memang salah satu juga dari bagian kawasan kantor ini. Hanya ini uniknya adalah ini merupakan cagar budaya. Ya, kenapa dipertahankan? Karena ini bagian dari perjalanan sejarah. Ini merupakan bangunan konon katanya adalah peninggalan dari kolonial Belanda, seperti itu. Tadi saya lihat juga arsitekturnya ini banyak yang masih dipertahankan ya. Memang Lantainya, konsepnya cagar budaya memang jendela tidak dan boleh sebagainya. diubah secara konstruksi bangunan, kemudian pernik-perniknya. Nanti mungkin kalau kita berkesempatan ke dalam kita bisa tunjukin bagaimana lantainya, kemudian itu kusen pintunya, jendelanya, kemudian bangunan yang lainnya secara keseluruhan ini dipertahankan keasliannya. Mungkin jika ada beberapa pernik-pernik yang memang harus diganti karena uzur, ya mungkin partnya hanya kecil-kecil saja. Iya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sejak Agustus 2022, di sini Mapolresta udah pindah gedung. Kemudian juga kalau kita lihat konsep gedungnya ini berbeda dengan yang bangunan lama betul, ya, Pak betul, ya. Ini tadi kalau lihat ini difungsikan untuk saat ini memang satu cagar budaya, yang kedua memang ini dimanfaatkan untuk posisi dari TMC atau Traffic Management Center. Nanti kita akan lihat di dalam seperti apa. Ya. Saya juga tertarik sama yang ini nih. Ya. Ini idenya siapa? Jadi begini. Ini kebetulan saya juga baru di sini ya. Ini kurang lebih baru 1 bulan. Saat saya datang, tembok ini adalah tembok kosong. Ini tembok yang tidak ada gambarnya, tidak apa. Nah, space kosong ini saya manfaatkan untuk mural. Nanti ke depannya, mural ini konsepnya adalah menceritakan seperti apa Surakarta dengan dinamikanya. Ini nanti ada kegiatan masyarakat, ada ikon-ikon Surakarta, ada pasar gede, ada geladak, dan lain sebagainya yang menunjukkan Surakarta. Ada keraton, ini sudah ada sketnya, kita lihat. Nah, ini Mas Wali, ini saya, ada nanti beberapa anggota dan masyarakat yang lainnya yang nanti akan kita tampilkan di sini agar masyarakat itu saat masuk ke kantor polisi, itu kesannya kemudian bahwa kantor kami ini tidak angker, tidak sangar. Intinya pelayanan polisi kita sajikan sedemikian rupa, kita kemas kantor ini benar-benar nyaman bagi masyarakat yang berkunjung seperti itu. Ini mungkin masyarakat penasaran, Pak. Mari kita lihat dulu. Ini gambarnya Pak udah tahu lah ya. Ya, ini Mas Wali. Ya, betul. Ini saya. Yang ini Bapak. Saya. Nah, yang pakai sepeda itu siapa? Nanti ini salah satu polwan kami yang memang setiap Car Free Day kan kita ngerahkan pasukan untuk jagain itu ya, pasukan itu. Tapi polwan-polwan yang bersepeda, kemudian dia di samping menjaga, dia juga menyapa masyarakat, melayani masyarakat. Kemudian selama perjalanan Car Free Day itu dia terus berinteraksi dengan masyarakat. Tujuannya apa? Kami menyajikan pelayanan, menjaga masyarakat agar seluruh kegiatan masyarakat itu bisa nyaman, bisa aman, terjaga semuanya. Dan di termasuk sebelah ini polisi melayani masyarakat. Ya, ini pada saat bencana. Menolong masyarakat.
di sana itu kalau kita lihat prosesinya adalah kirap satu suro. Itu ada ikon. Ya, latar belakangnya itu ada ikon ini Gapura Gelada, kemudian itu nanti Pasar Gede dan lain sebagainya. Bapak, berarti kalau saya menyimpulkan dari gambar ini, polisi Polresta sekarang ini membumi dan berbudaya. Iya. Membumi dan berbudaya ya, Pak ya. Itu kita serahkan kepada masyarakat ya, bagaimana masyarakat melihat kami, kemudian menilai seperti apa kami hadir. Hanya konsep yang akan kami usung kepada masyarakat itu bahwa polisi ini dekat dan bersahabat. Itu saja. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat menjadi salah satu fokus Polresta Solo. Di samping tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, berbagai layanan dikelola secara terpadu untuk memudahkan masyarakat mendapatkan apa yang dibutuhkan. Pengelolaan berbagai layanan tersebut diikuti dengan perubahan penampilan, mulai dari personel hingga penataan tempat pelayanan yang terintegrasi dengan baik atau biasa disebut one-stop service. Bapak, sekarang kita mau ke gedung baru ya, Pak ya. Tapi sebelum ke sana nih Pak, saya tertarik ini nih Pak, lihat pohon ini nih. Nah, pohon ini kayaknya baru ditanam. Ya, betul. Nah. Jadi bisa saya sampaikan bahwa gedung di belakang kita ini adalah gedung baru yang tadinya kita bertempat di dekat Manahan ya, itu sebelahnya Manahan itu. Kemudian mengingat perkembangan kebutuhan organisasi, kemudian utility-nya ya. Kita di sana memang Mako itu kan juga sudah lama, mungkin hampir seumuran dengan yang di depan kita ini. Nah, kemudian perencanaan 2 tahun yang lalu kemudian dieksekusi oleh Mabes Polri untuk kemudian dibangunlah gedung ini. Nah, konsep saat ini rata-rata gedung-gedung Mako atau markas kepolisian, markas komando kepolisian yang baru itu berkonsep seperti ini. Biar semuanya itu integrated. Jadi one stop service lah. Di sana di lantai 1 itu ada pelayanan SPKT atau kepolisian terpadu. Sebelah kanan kirinya secara berurutan nanti ada Propam, kemudian ada fungsi-fungsi yang lainnya seperti SDM, Reskrim, Intel dan lain sebagainya. Ada dalam satu frame gedung ini. Ini gedung induk berarti ya, Pak, jadi harapan kita bahwa seluruhnya bisa ada dalam satu tempat, tidak terpecah-pecah, sehingga konsep layanan kami untuk melayani masyarakat itu bisa langsung pada saat itu, kemudian memudahkan masyarakat untuk menjangkau layanan kami. Kemudian kita lihat di belakang kita Mbak Rini, saat ini masih ada tukang-tukang bekerja ini. Memang betul, tadinya semuanya kan masih kosong. Saya berpikiran bahwa bagaimana caranya membuat Mako ini asri. Nah, muncullah ide untuk kita tanami pohon nih di belakang. Baru semua ini. Di belakang sebelah kiri saya sekarang menghadap itu tabebuya kanan dan kiri, sebelah ujung sana juga tabebuya kanan dan kiri. 2 pohon yang paling besar ini ceritanya saya tidak sengaja jalan-jalan ke Taman Satwa Taruh Juruk yang sedang direvitalisasi. Saya ingin memastikan bahwa semuanya running well. Berbicara saya sama Pimpronya, rupanya saya tanya ada beberapa pohon yang masuk dalam rute di mana dia harus di-scrap karena akan digunakan untuk jalan. Nah, saya tertariklah ada 2 pohon ini. Ini pohonnya dibawa dari sana. Ya, jadi ke atas izinnya beliau saya meminta pohon itu untuk ditanam di sini. Alhamdulillah beliau mengizinkan dan jadilah 2 pohon ini. Jadi pohon di sebelah kanan dan sebelah kiri ini pas ada di posisi ujung dan ujung, jadi simetris untuk harapan kita nanti kalau sudah besar jadi peneduh, kemudian juga jadi menambah aksesoris, bisa gedung ini makin indah lah, seperti itu kurang lebih. Emang Bapak suka ya Pak ya, istilahnya go green kayak ya, gini? Memang. Jadi ini kalau saya melihat ada konsep yang unik nih Pak. Bangunan peninggalan sejarah, modernisasi, kemudian juga hijau go green. Terus nanti kita juga akan melihat bagaimana control room di traffic management controlnya Pak ya di sana untuk melihat lebih jauh lagi. Oke. Nah, kalau yang di sini nih Pak, kira-kira Bapak di sini baru 1 bulan nih. Kenapa begitu langsung cepet gitu? Ini Surakarta, ini Solo ya, yang dimana saya masuk sebagai orang baru dengan ritme yang sudah berlari cepat. Saya tidak mungkin menahan
menahan kesatuan saya untuk mengikuti saya. Tapi begitu saya masuk, saya harus mengikuti ritme kesatuan saya yang mungkin sudah lari. Nah, inilah yang membuat ya kalau saya katakan akselerasi sebenarnya bukan ya, tapi memang saya harus mengikuti ritme organisasi ini. Apa sih ininya berkaitan mengenai taste itu kan ya masing-masing berbeda ya. Artinya apa namanya? Kepemimpinan itu kan seni. Nah, seni saya memimpin ya seperti ini. Saya membuat mako saya menjadi nyaman, friendly, kemudian ya tidak terkesan sangar, kemudian ya go green lah seperti itu. Bapak, kita udah sampai di gedung ini. Iya, gedung utama. Saya penasaran, ada apa saja di sini? Dari depannya ini udah arsitekturnya juga ada modernitas dan juga tradisional. Ukir-ukiran ya Pak ya? Iya, betul. Nah, gimana kalau kita masuk aja? Oke, baik. Jadi gedung ini memang yang diusung adalah konsep modern ya, karena ini vertikal ya. Cuma memang kita mempertahankan beberapa ornamen-ornamen yang menjadi khas Jawa dan Solo utamanya ya. Ini ada ukiran-ukiran yang memframe jendela, kemudian ini juga beberapa ornamen-ornamen yang menunjukkan bahwa welcome to Central Java kan begitu kan. Dan ini Solo. Nah, kita masuk seperti ini. Ini depan ini adalah resepsionis ya, sama. Kita mungkin bagi ada masyarakat yang mungkin membutuhkan informasi seperti apa, yang di sini ada piket setiap hari. Kita sebut piket ya, piket jaga setiap hari yang memberikan informasi mengenai apa yang dibutuhkan masyarakat di gedung ini. Mungkin mereka masuk, kemudian masyarakat masuk bertanya, Pak, Mbak, atau Bu, saya mau ke SKCK, saya mau ke apa namanya, membutuhkan layanan mengenai pengaduan ke reskrim atau apa-apa. Nah, di gedung ini seperti kita lihat kalau di belakangnya Mbak Rini, ini SPKT ya. SPKT ini Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu itu ada itu yang sedang petugas yang sedang melayani itu memberikan pelayanan, mungkin ada bisa laporan kehilangan, ada mungkin laporan mengenai kejadian, atau mungkin hal-hal lain yang mungkin membutuhkan pelayanan atau pertolongan dari polisi. Nah, sifatnya itu terregister dari sana bermula ke semua layanan yang lainnya. Sebagai contoh begini, mungkin pas masyarakat yang datang itu mungkin tertimpa permasalahan pidana misalnya. Nah, di sana laporan, kemudian laporan itu sebagai dasar untuk mungkin kita salurkan ke reskrim misalnya. Nah, penyidikan ataupun tindak lanjutnya itu startnya dari laporan polisi yang ada di sana. Nah, laporan kegiatan yang di sebelahnya itu di sebelahnya di sana ada SKCK, surat keterangan dari catatan kepolisian. Artinya apakah ada recordnya bermasalah dan sebagainya. Di sana itu yang layanan yang diemban oleh fungsi intelijen atau intelkam. Nah, seperti itu. Termasuk pelayanan perizinan. Di sana juga perizinan kegiatan. Di sana juga Jadi semua pelayanan masyarakat ada di sini ya Pak ya. Betul. Nah, Pak, saya tertarik dengan ininya Pak. Apa tuh? Nggak berpakaian seragam polisi. Oh ya. Kenapa itu? Memang kita lebih memilih hal yang sifatnya mendekatkan ya. Mungkin kalau masuk kemudian melihat seragam polisi mungkin mungkin ada rasa nggak rileks ya Mbak, maksudnya nggak rileks ya. Oleh sebab itu kita ganti apa namanya yang piket ini, walaupun ini anggota tapi tidak berseragam, Jadi masuk ke sini kesannya nggak masuk ke kantor polisi. Itu Pak. dia. Ya, bisa saya katakan kita ini di samping kita penegakan hukum, kita juga pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Nah, ini tagline pelayanan ini yang membuat kita mengembangkan diri bagaimana caranya agar masyarakat yang masuk ke sini itu betul-betul ada di tempat pelayanan, walaupun itu kepolisian ya. Nah, jadi nggak terkesan takut ya Pak ya untuk masuk ke sini. Karena statusnya itu tetap mereka itu polisi wanita ya, tapi dengan mengenakan busana seperti itu mendekatkan masyarakat agar masyarakat yang masuk ke sini itu merasa bahwa aman, ya setidaknya secara psikologis mereka merasa saya terlayani dengan baik. Nah, seperti itulah kurang lebih. Jadi format kita ke sana. Jadi untuk membangun kenyamanan masyarakat dan yakin bahwa polisi ini juga bagian dari masyarakat. Dan di samping gedung ini, Mbak, kita juga ada satu tempat terpisah di mana tadi kita sudah lewat di depan, itu isinya pengendali atau control room, di mana itu mengendalikan
flow-nya atau kita memantau seluruh wilayah Surakarta yang bisa kita lihat dari CCTV. Saya penasaran yang bagian itu, Pak. Karena masyarakat juga banyak pertanyaan di masyarakat. Itu ada lampu kedip-kedip di jalan itu apa? Nah, kontrolnya ada di situ. Iya, ada di situ. Kita kesana aja gimana? Mari kita lihat ke sana. Era digitalisasi menuntut kepolisian selalu update dalam perkembangan informasi. Mulai informasi terkait lalu lintas di Solo dan daerah perbatasan, hingga informasi dan berita yang beredar di media sosial maupun di tengah masyarakat. Bangunan Cagar Budaya difungsikan sebagai lokasi Traffic Management Center kepolisian yang terus memantau 24 jam situasi di jalan raya melalui kamera CCTV maupun perbincangan di media sosial. Informasi digital yang dikelola secara terintegrasi ini diharapkan bisa membantu jajaran Polresta Solo menjaga kota Solo selalu aman dan nyaman. Bapak, kita sudah sampai di TMC. Traffic Management Center. Traffic Management Center. Sorry, ini harus lepas sepatu ya. Nanti saya jelasin kenapa harus lepas sepatu. Saya juga lepas sepatu ini. Ada tulisannya juga. Mbak bisa lihat ini, bagaimana lantainya. Lantai ini merupakan include dari main building, di mana lantai ini juga merupakan lantai peninggalan zaman kolonial. Karena bangunan ini merupakan Cagar Budaya, saya menjaga karena lantai ini kan satu sudah rapuh tentunya ya, sudah sekian ratus tahun ada di sini. Saya menjaga agar sol-sol sepatu yang keras, kemudian yang tidak friendly dengan lantai ini lepas. Itu kenapa saya menyampaikan untuk lepas sepatu. Kita menjaga bagian dari upaya melestarikan, Pak. Ini adalah salah satu aset ya, saya katakan aset, baik karena satu nilai ya tentunya, karena ini perangkat-perangkatnya bukan perangkat-perangkat sembarangan. Kemudian yang kedua, data-data yang ada di sini juga bukan data-data untuk konsumsi sembarangan ya. Maksudnya kita akan memilah dan memilih mana yang harus dikonsumsi publik dan mana yang untuk kepentingan kami kepolisian. Nah, di sini juga ada beberapa layar-layar, kemudian ada beberapa quote-quote yang mengingatkan kita bahwa salah satu yang sebelah kiri sana itu tertib berlalu lintas wujud perjuangan bagi kemanusiaan yang menyadari bahwa manusia sebagai aset utama bangsa. Nah, ini di-quote oleh Pak Profesor Dr. Brigjen Krisnanda yang concern terhadap masalah keselamatan berlalu lintas, karena menyelamatkan manusia itu, mana manusia itu merupakan aset atau human source itu merupakan aset utama yang akan melaksanakan atau ada dalam roda pembangunan. Nah, kembali ke layar, Mbak. Ini Pak, saya tertarik dengan yang di tengah ini, Pak. Ini daily activity kita ya. Ini real time. Kita bisa lihat kalau yang di sebelah kiri atas itu merupakan satu penggal jalan yang mungkin masyarakat Solo semuanya tahu, itu namanya Simpang Joglo ya. Yang sekarang ada dibangun elevated itu. Nah, kita bisa zoom satu layar, ini Simpang Joglo. Kenapa ada? Nah, kita bisa. Jadi ini modenya kita bisa mode perbesar, kita bisa mode zoom. Ini real time ya, Pak? Ya, ini real time. Nah, kenapa ada kotak-kotak seperti ini? Nah, ini kotak-kotak kuning ini yang masuk dalam pantauan kamera. Artinya ini difokuskan kamera. Pernah dengar electronic traffic law enforcement? Nah, ini salah satunya kita dapurnya ada di sini, di mana kendaraan-kendaraan sesuai dengan menu kita. Kita mau milih apa sih? Kita mau manajemen pengaturan kita mau apa nih? Kendaraan besar, kendaraan kecil, roda 4, roda 8, 16 atau kendaraan roda 2. Nah, ini menunya ada di sini semua. Nah, oleh sebab itu saya katakan ini dioperatori oleh personel-personel yang memang memiliki kemampuan untuk mengoperatori dan paham terhadap kegunaan ini. Nah, kembali ke menu ini Mas, interface yang terdepan banyak. Di samping kamera CCTV, Mbak, kita juga punya pantauan media sebelah kiri. Ini, Pak. Itu ini kita macam-macam nih. Kita bisa melihat semua dashboard ini menampilkan semua media sosial ya, baik utama yang kelas-kelas besar ya, artinya kelas-kelas yang memang itu akuntabel, kemudian kita bisa menjadikan referensi, kita bisa. Kenapa kita harus memantau media sosial? Karena sekali lagi saya katakan polisi ini bekerja ada ranah publik dan ranah private. Nah, kita ingin mengetahui seperti apa sih perkembangan media saat ini sedang memuat apa. Nah, di samping itu
TMC ini juga bisa meresum, Mbak. Jadi kita punya resume manajemen media. Nah, Misalnya nih, ini. kita punya data masuk. Data masuk itu apa? Dari medsos ini trennya kemana sih? Obrolan yang lagi Iya, tren di betul. medsos apa? masuk Tolong ke ditampilkan situ. dashboardnya mungkin Mas. Ya kalau Iya, kita iya, iya. ininya apa namanya itu algoritma medianya seperti apa, kita bisa tahu nih yang pengaduan seberapa. Nah, seperti ini. Yes, analitiknya. Iya, ya. seperti ini. Kurang lebih Iya. seperti itu. Ya, jadi kita bisa oleh sebab itu kita berharap TMC ini menjadi one stop service ya. Kita juga bisa di samping comment center, kita juga bisa menjadi sebuah back office dengan kekuatan yang ya cukup bisa inilah ya, cukup bisa membantu rekan-rekan yang ada di lapangan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya trennya publik di dunia maya. Iya. Kita kan bekerja di dunia nyata dan di Iya. dunia maya nih. Satu lagi kita bekerja di dunia istimewa karena Solo ini kan memang istimewa ya. Istimewa. Nah, ini jadi seperti ini kondisinya. Kita bisa tahu berapa yang post, berapa yang Iya. like, berapa yang komen pada tiap ini engagementnya seperti apa kita juga bisa tahu hari ini. Sebarannya Ya, seperti apa itu. dan Nah, yang lagi rame dibicarakan apa? kenapa kita harus mau mencermati ini karena ya inilah segmen layanan kita. Betul. Yang ngomong di sana itu, yang bermain di sana, yang berselancar di sana itu adalah segmen layanan Iya. polisi. Iya, Ya namanya betul. masyarakat, lembaga pemerintahan Iya, dan lain betul, sebagainya betul. kita bisa kontrol dari sana. Iya, Gitu, iya, Mbak iya. Rini. Nah Pak, saya tertarik ini Pak. Untuk biasanya pertanyaan masyarakat, Iya. bener nggak sih lampu yang celap itu, Iya. itu bisa nebus sampai sabuk? Apa orang yang nggak pakai sabuk pengaman di mobil itu ketahuan apa enggak gitu? Ya, memang kamera itu digunakan Bisa? untuk Nembus sampai ke ya, situ? memang kamera itu digunakan untuk mengamati Dia pakai perilaku sabuk apa masyarakat. enggak gitu? Iya. Salah satu kemampuan kamera etle itu kan memang Etle. sementara saat ini masih terbatas ya. Kita sabuk keselamatan menggunakan handphone saat mengendara atau rambu yang kasat mata menginjak Iya. mata dan lain sebagainya. Mungkin nextnya pengembangan berikutnya itu nanti kita face recognizing. Face apa itu, recognizing, Pak? face recognizing itu mengenali wajah orang. For sampai example ke begini, situ? iya. For example, mohon maaf, ini saya hanya nol aja. Saya nggak usah Mbak Rini lah, orang lain ya. Pak Budi. Saya juga nggak Ya, apa-apa, Pak Pak. Budi itu masuk dalam listnya kepolisian bahwa yang Oke. bersangkutan terafiliasi kegiatan organisasi terlarang. Nah, terlarang. itu kita terintegrasi dengan Dispenduk Capil. Dispenduk Capil itu punya datanya. Kita terintegrasi dengan Inavis di Mabes Polri, di mana database-nya itu punya siapa-siapa saja warga Indonesia yang sudah terafiliasi atau Betul. terdata sebagai. Nah, begitu tercapture di kamera, itu Bisa terbaca, melihat dia itu langsung connecting. Oh, si A sedang berada di sini, akan Mobilitasnya diwaspadai. kemana gitu? Iya, seperti itu. Oke. Kita kembangannya akan ke sana. Ya, Face jadi ini recognition untuk menjawab pertanyaan masyarakat yang, Ya. wah itu nggak bakalan sabuk itu konangan sama yang kamera itu. Terus, Nah, ini Mbak, kita bisa Ya. lihat bagaimana kemampuan kamera kami. Ini adalah posisi penumpang depan kiri. ya, Penumpang depan kiri. Kenapa? Kita bisa lihat itu dashboardnya kelihatan, dashboard Iya. kendaraannya itu wiper depan, kaca depan. Nah, penumpang tidak menggunakan sabuk keselamatan. Sekarang kita Oke. bergeser ke pengemudinya, kita cek. Nah, pengemudi Wih. sama. Itu setir kemudi, kemudian pengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan. Kenapa? Sabuk keselamatan pengemudi kalau di Indonesia karena menganut lalu lintas kiri Iya. berarti dari kanan ke Kanan kiri ke sabuk kiri. keselamatannya. Jelas ya? Betul, Nah, jelas. sekarang kita melangkah tadi yang saya katakan mengenai algoritma media. Tolong Ya. dicek, Mas, Mbak. Kita masuk ya. Bagaimana? Sorry kok media. Algoritmanya Ya, ini. tadi Arus lalu lintas. Mohon maaf. Arus Flow lalu lintas, pagi ini. flow. Flow pagi Kendaraan ini. masuk, kendaraan kita keluar ya, Pak? kita pengen tahu sebenarnya mobilitas masyarakat Surakarta dan sekitar. Saya nggak dan sekitarnya ya. Ya. Karena masyarakat kalau warga Solo itu 600.000. Iya. Itu pagi. Malam tidur. Tidur. Nah, Tapi kalau kalau sudah pagi pagi lebih panik sampai lagi. dengan sore kita Iya. bisa jutaan karena Banyak Solo dan masuk. sekitarnya masuk ke Surakarta. Iya, Kita betul. pengen lihat seperti apa sih flow pagi ini. Data yang kita bisa tampilkan untuk gambaran. Kira-kira apa sih kemampuannya TMC? Kita lihat. Rate-nya. Pukul itu bisa dikatakan dalam interval 30 menit periode Iya. jam 6.00 sampai 9.30 kita bisa 9.30. lihat. Vehicle-nya 147 di non motor vehicle-nya itu bisa kita lihat ya. Jadi Iya. totalnya 1042 yang bergerak di jalan. Ini dari seluruh penjuru yang kita capture ya. Iya. Ya, ini Quiwing Matic-nya ini istilahnya counting Matic traffic counting-nya Matic-nya seperti ini. Jadi kita bisa mengelola kendaraan yang masuk ke Solo atau yang melintas ke Solo selama kurun waktu sekian itu berapa sih? Ini exactly. Ini sudah semuanya terpantau di sini. Ya. Jadi dari berbagai pintu masuk ke Solo ya, Pak ya? Ini seluruhnya. Seluruh masuk ke Kita bisa menu kita set kondisinya kita bisa macam-macam. Ya. Mau kita 30 menit, 1 jam, 2 jam, Ya. waktunya bisa kita batasi dan lain sebagainya. Kita bisa lihat
30 menit aja sedemikian padat flow-nya ya. gitu ya. Kurang lebih seperti nah, itu. Tujuannya apa Pak? Kalau sudah punya fitur yang seperti ini, arahnya adalah bagaimana? Untuk antisipasi kemacetan atau seperti Oke, seperti kita ketahui bahwa pertumbuhan kendaraan sangat luar biasa seiring dengan pertumbuhan penduduk. Nah, jika kita menggunakan cara-cara manual, artinya kita pasang petugas di jalan, betapa repotnya menangani manajemen lalu lintas yang seperti ini. Itu. Nah, inilah yang membantu kita untuk kemudian di dapur kita, di back office kita akan menggodok nih. Kira-kira kita punya strategi bagaimana untuk mengatasi ini. For example begini. Oh, ternyata setiap pagi arus terbesar itu adalah dari flow Sukoharjo yang masuk dari Penggal Tanjung Ano masuk ke sini. Nah, bagaimana cara membaginya? Kita bisa berkoordinasi dengan Sukoharjo. Mungkin kita bisa bagi sebagian lewat pintu Makam Haji, sebagian lewat pintu sana. Nah, seperti ini konsepnya manajemen trafiknya seperti itu. Atau mungkin ada acara-acara besar yang ada di Solo. Nah, kita berharap Boyolali, kemudian Sukoharjo, Sragen, Karanganyar itu berkolaborasi dengan kita sajikan input ini. Sukoharjo, you penyumbang terbesar di sini. Tolong kendalikan ini, arahkan ke sana. Boyolali, you akan ke sana. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini dapur kita ada di sini, Mbak. Kenapa kita bisa ngomong begitu? Yang ini juga terkoneksi dengan lampu merah atau apil gitu nggak, Pak? Iya, kalau untuk lampu merah apil nanti pengaturannya under authority-nya kan Dishub ya. Kalau ini, nah Dishub ini berdasarkan request dari kita. Sementara ini kan kita belum real time terkonek, artinya kita masih jalur koordinasi. But next kita akan proses itu terkonek. Ya, artinya harapan kita dengan manajemen countingnya traffic ini otomatis, nanti lampu merah itu akan mengikuti. Begitu flow-nya tinggi, dia akan mengatur mana yang harus hijaunya lama, mana yang harus merahnya lama. Ya, seperti itu. Nanti akan ke sana arahnya. Kurang lebih seperti itu. Solo Smart City menjadi role model membangun kota Solo menjadi lebih mandiri, kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Ini sampai di lokasi ujian SIM. Ini lapangan praktek bagi masyarakat yang akan mengikuti ujian SIM. Ini lapangan praktek kita di belakang kita ini. Yang sebelah sana adalah tempat gedung ini untuk simulasi, ujian simulator, kemudian teori dan registrasi pendaftaran ada di sini. Ini untuk prakteknya di sini. Ini biasanya masyarakat penasaran kayak apa lokasi ujiannya itu kayak gini ya Pak ya. Oke, kita bisa. Nah Pak, kalau tadi dari cerita Bapak dari awal, tadi bangunan depan, bangunan induk kemudian sampai ke sini, harapan Bapak sendiri untuk Solo di masa depan seperti apa Pak? Ya, tentunya dengan era industri 4.0 ya, kita lihat bagaimana globalisasi saat ini dan era disrupsi ya trennya gitulah. Kita berharap memang Solo ini menjadi smart city for smart living. Apa modalnya smart city ataupun smart city for smart living? Ya memang nggak mudah ya, membangun smart city itu tidak mudah. Tentunya yang pertama kita harus membangun sebuah back office di mana back office itu menjadi core-nya, menjadi tempat filing dan recordingnya. Di samping back office kita juga harus mempunyai beberapa aplikasi-aplikasi yang berbasis artifisial seperti tadi kita di depan. Nah, seperti itu kita traffic management center kita bangun yang berbasis artificial intelligence untuk mengakomodir semua yang akan kita elektronikan, akan kita artificial intelligence kan. Tujuannya apa? Ya, kita mengikuti bagaimana mobilitas dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang cepat. Sehingga kalau cara-cara manual kita sudah nggak bisa lagi. Digitalisasi adalah hal yang tidak bisa kita elakkan pada era sekarang ini. Oleh sebab itu, kami kepolisian pun juga demikian. Terus mengatakan bagaimana harapan Solo ke depan. Itu saya katakan untuk membangun sebuah smart city for smart living, tentunya kami sebagai entitas besar pemerintahan juga harus menyiapkan seperti apa perangkat-perangkat kami, seperti apa human source kami, manusia-manusia polisi yang mengawai seluruh Surakarta ini agar mereka itu bisa ikut running dengan programnya pemerintah. Kita bisa sinkron dengan pemerintah untuk bisa menciptakan sebuah sistem di mana layanan kepolisian ini adalah layanan berbasis teknologi yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, mudah diakses, kapan saja, di mana saja, dan real time, seperti itu Mbak. Ya, jadi intinya masyarakat Solo itu juga nggak perlu was-was, karena di kepolisian juga sudah siap menjaga untuk kita masyarakat. Sudah sama-sama menyaksikan tadi kan seperti apa. Menyaksikan bagaimana canggihnya CMC Room dari kepolisian. Oke Pak, kayaknya pagi ini saya dapat banyak
hal Ya. di gedung Mapolresta ini yang baru, dan saya sangat surprise Ya. Bapak sudah bisa mengelaborasikan hal yang dari mulai tadi polisi memasyarakat, polisi berbudaya, dan ya. polisi makin membumi Iya, ya Pak betul. ya. Terima kasih Pak Iwan. Ya, sama-sama. Mungkin next time lain waktu kita bisa ke sini. Oke, Dan dengan kayaknya senang saya hati. ingin ini deh Pak, nyoba-nyoba. Ah iya, silakan dengan senang. Boleh. Lulus enggak ya? Ini terbuka untuk umum. Kita juga membuka layanan masyarakat yang gagal pada ujian kesempatan pertama, kita membuka bimbingan. Bimbingan. Ya, hari Sabtu Minggu kita buka, kita siapkan Iya. petugas untuk masyarakat mencoba sampai dengan selesai. Mencoba sampai dengan bisa lah seperti itu. Kita Gratis akan- Pak nih bimbingannya? Gratis, free. Boleh, Iya. Kak. Kalau kayak gitu saya nyoba Pak. Oh, Tapi tolong silakan. Pak, nanti kalau saya nggak bisa ngelewatin ini, Kita SIM ulang saya- lagi. Iya, SIM saya jangan dicabut Ah. Pak ya. Oke, terima kasih Pak Iwan. Sinergi kepolisian dan masyarakat bisa mewujudkan Solo menjadi smart living. Digitalisasi menjadi hal yang tak terelakkan untuk meningkatkan kualitas dan juga kenyamanan hidup. Perubahan membuat kita tumbuh. Jika tak tumbuh, maka kita tidak benar-benar hidup. Gedung baru Mapolresta Solo menjadi pengingat bagi petugas kepolisian. Terbanglah tinggi, namun akar tetap membumi. Polisi melindungi dan harus mengayomi.